Bukannya kebanyakan presir Mbak kita Mbak. Ada acara apa ini Pak Ketua? Ya, hari ini kami sedang nonton bareng diskusi film Before You Eat bersama teman-teman Madani. Jadi harapannya adalah film Before You Eat menjadi kampanye yang lebih luas lagi. Dan menariknya adalah di sini banyak-banyak teman-teman filmmaker yang kemudian tertarik untuk mendiskusikan terkait dengan Before You Eat di kampusnya masing-masing. Sip. Ini para produsernya. Ini para bintang filmnya. Set isu pekerja migran sebenarnya dari tahun lalu, tapi saya sekarang langsung saja saya beri kesempatan kepada para penonton yang hadir di sini. Jika punya pertanyaan menyangkut Before You Eat, silakan. Jadi kalau di sebelah sana, sebelah paling kanan itu Mas Hari. Mas Hari adalah direktur dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Teman-teman juga sudah menyaksikan beliau di layar. Lalu ada Mas Godi Utama, beliau adalah produser film ini dari Greenpeace ya Mas Godi, dan ada Mas Juni. Teman-teman silakan bertanya. Ada yang punya pertanyaan atau ya silakan Mas. Mikrofonnya. Cik. Saya kira luar biasa ya bagaimana film ini bisa merefleksikan realita pahit dari kawan-kawan atau dari ABK, khususnya pekerja migran yang di kapal gitu kan. Kita bisa melihat bagaimana realita pahit itu dari film ini, dan bagaimana film ini menjadi senjata ataupun media advokasi untuk mendorong perubahan-perubahan ataupun mendorong perubahan atau mendorong kebijakan supaya bisa untuk mengurangi isu-isu yang seperti ini gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari awal Greenpeace memang sudah membayangkan bahwasanya film ini akan dibuat untuk sebagai senjata ataupun sebagai media advokasi terhadap kasus-kasus yang seperti ini gitu. Dan kalau memang iya, bagaimana meramu filmnya itu menjadi suatu media advokasi itu sendiri gitu. Mungkin dari saya itu aja. Atau mungkin juga distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Greenpeace sendiri awalnya bikin film ini tuh untuk menyelamatkan biodiversity di lautan, tapi ternyata salah satu faktor yang paling besar di dalam praktek-praktek buruk ke industri perikanan itu adalah praktek kerja paksa. Jadi ada kesempatan untuk melakukan praktek itu. Makanya penyelamatan laut itu tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak menghapuskan perbudakan laut, jadi industri perikanan jarak jauh. Itu mungkin. Mas Hari ada yang mau menambahkan dari SBM? Ya, itu pertanyaan yang sangat luar biasa buat teman-teman. Jadi kenapa film ini dibuat gitu ya? Sebetulnya perbudakan di atas laut itu sudah terjadi sejak lama sekali. Tetapi kita tahu tahun 2014 yang lalu itu teman-teman terlihat pemulangan besar-besaran, ada dari Cape Town Afrika Selatan sama dari Trinidad Tobago. Tapi isu yang paling krusial pada saat itu adalah pengakuan. Jadi ABK ini belum diakui sebagai pekerja. Jadi ada pelemparan isu yang kemana-mana. Itu yang pertama. Kenapa kemudian film ini dibuat? Tujuannya adalah bahwa di atas laut ada perbudakan yang sangat masif dan terstruktur.
Yang kedua adalah ketika sampai ke sininya advokasi kita jalankan untuk kebijakan dan advokasi kasusnya, ternyata isu ABK ini seringkali muncul ketika sudah viral, gitu ya. Kita lihat tahun 2019 2020 yang lalu ketika YouTuber Korea memberikan pandangan pada dunia, responnya luar biasa. Semua kementerian merespon. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama respon itu? 2 minggu selesai. Lah, film Before You Eat dibuat dalam rangka untuk sebagai alat kampanye perbudakan di atas laut, tetapi yang paling penting adalah diskusinya. Jadi kita lihat diskusi, kemudian diskusi dan di mana-mana. Makanya film ini belum sampai muncul di online. Kira-kira begitu ya. Iya, jadi kalau saya melihat perjalanan Before You Eat dari mulai launching pertama kali di bulan apa Mas Ari? Saya agak lupa. Tahun 2000 Maret ya, di bulan Maret itu terus melakukan perjalanan ke kantong-kantong pekerja migran kan ya, memang di Jawa Tengah dan sebagainya gitu. Dan itu jauh lebih baik sih daripada online. Kita nggak akan pernah bisa mengukur dampaknya seperti apa, dan karena memang ini saya rasa harus memberi edukasi kepada pekerja migran, makanya saya rasa jadi tepat untuk berjalan ke kantong-kantong pekerja migran gitu, memberi edukasi bahwa ini adalah konsekuensi resiko jika teman-teman terus mendaftar sebagai ABK kan gitu ya. Jadi mereka akan tahu gitu melalui film ini bahwa ini yang akan, problem ini yang akan dihadapi gitu. Nah, kenapa migrasi atau kenapa Before You Eat hadir di Madani itu juga karena bagi saya isu ini adalah isu besar yang memang harus dibicarakan oleh semuanya, tidak hanya oleh organisasi. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang dari pencinta film, saya rasa kita harus sudah mulai mengkritisi ini. Mungkin bahkan kalau kita tidak bisa melakukan banyak, paling tidak kita mulai bisa mengkritisi ada apa sih di meja makan kita gitu. Palingnya jangan ada tuna misalnya. Kita mulai mengingat darah-darah para ABK ini gitu kan. Saya rasa itu sih, saya ingin ada dampak ke sana dan kita mulai aware terhadap isu ABK yang saya rasa sangat urgent sih gitu, untuk misalnya pressure ke pemerintah bagaimana supaya seperti Mas Heri sampaikan gitu, mereka belum diakui sebagai pekerja gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan Mas yang paling atas. Pernah meliput bahwa peraturan baru, yaitu di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Nah, pertanyaan saya, apakah itu yang telah diharapkan dari teman-teman SBMI, Greenpeace, dan teman-teman ABK Mas Junaidi ya? Nah, apakah itu telah tersampaikan dari sistemnya, dan kira-kira apa yang masih kurang dalam Perpu itu dalam untuk membentuk suatu penghilangan dari eksploitasi dan human trafficking yang ada di Indonesia? Mungkin sekian. Adalah lemahnya kebijakan, bahkan kebijakan pengakuan terhadap awak kapal perikanan itu sangat minim ya pada saat itu. Singkat kata, tahun 2017 yang lalu lahirlah Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran di Indonesia. Di dalamnya adalah mengatur soal sea base dan land base gitu ya. Jadi mengatur pelindungan pekerja migran di sektor darat dan di sektor laut. Tapi undang-undang itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada PP-nya, yaitu PP 22 tahun 2022, itu lahir tahun 2022 kemarin ya. Kita gugat dulu ya, seharusnya 2 tahun selesai baru kemudian lahir. Pertanyaannya tadi adalah apakah PP sudah mengakomodir begitu Mas? Jadi lahirnya PP 22 tahun 2022 yang semangatnya adalah pelindungan dikembalikan kepada negara, kemudian juga membatasi peran-peran swasta mendapatkan perlindungan, juga agak susah saat ini. Karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur, mengeluarkan PP nomor 59, PP 31, yang dua-duanya juga mengatur di sektor perikanan. PP 22 sudah punya semangat yang luar biasa teman-teman, bahwa mengembalikan
peran negara untuk memberikan pelindungan yang masif terhadap KP migran lewat perizinan, satu pintu. Kemudian juga ada PP 59 yang baru, juga mengatur perizinan. Artinya perjuangan yang selama ini adalah mengharapkan kepastian hukum yang seadil-adilnya bagi saudara Mas Junaidi juga masih belum selesai juga kasusnya gitu. Kita respect juga kepada Mas Junaidi. Tetapi hari ini kita diperlihatkan soal dualisme, soal ego sektoral yang betul-betul tidak ada kata malu begitu ya. Kalau dulu kan agak ini ya, agak tertutup ya ego sektoralnya antara tersebut Kementerian Tenagakerja sama Kementerian Perhubungan, saat ini tambah lagi dengan Kementerian KKP. Jadi ada 3 ego sektoral ini yang saya lihat dari analisis kebijakan adalah semua memperebutkan perizinan. Kenapa perizinan direbutkan? Kuenya ada di situ, mas. Kuenya ada di situ, maka yang dipertahankan adalah perizinannya. Tidak mempertahankan soal bagaimana pelindungan AKP migran lebih di atas perizinan. Kalau kita tidak advokasi, film ini juga belum bisa kemudian menuntaskan itu semua tanpa keterlibatan mahasiswa, tanpa keterlibatan filmmaker, tanpa melibatkan semuanya, ya kan? Ini penting. Kekuatan kolektif menjadi salah satu alternatif bahwa pelindungan itu akan bisa dialami oleh Mas Junaidi dan kawan-kawan. Saya kira itu. Ya, ada pertanyaan. Ya, silakan Mbak yang paling atas. Saya Rumpun Simorangkir. Sebelum pertanyaan saya ingin mengucapkan apresiasi kepada tim Before You Eat dan hormat tertinggi kepada Pak Junaidi serta kawan-kawan ABK lainnya. Jujur saya mengumpulkan keberanian banyak untuk menonton film ini karena saat ini adik saya sedang sebagai ABK di luar negeri. Dan ketika tadi saya menonton film ini, salah satu kemiripan yang saya dapatkan adalah cerita dari saya ketika kami terakhir komunikasi bulan April mengenai kesulitannya air minum. Memang untuk ABK yang dari Cina mereka dapat aqua, sedangkan adik dan teman-teman mereka minum dari air penyulingan AC. Jadi saya memberikan hormat tertinggi dulu kepada Mas Yudi dan teman-temannya. Pertanyaan saya hanya satu Pak kepada tim film ini. Tadi di akhir saya melihat bahwa ada pendapat dari Komnas HAM, Kemenlu, Kemenaker, dan kementerian lainnya. Nah, ketika tim Before You Eat membawa film ini atau berdiskusi dengan beliau-beliau itu, apakah ada salah satu ataupun hal apapun yang secara fakta mereka lakukan terkait peristiwa ini? Terima kasih. Fakta yang terjadi dan dialami oleh teman-teman ABK perikanan kita dan semua stakeholder baik kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, daerah sampai desa mengakuinya. Artinya di dalam apa yang disampaikan dalam film ini adalah memang itu yang terjadi. Satu adalah kita bisa melihat statement dari Bu Menteri ya, bahwa mereka mengecam ada praktek-praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara bendera kapal, dia sebut RRT, terhadap AKP migran dari Indonesia. Artinya dengan statement itu bahwa Kemenlu sudah melihat, tetapi ini tidak hanya dilihat kemudian dipahami, tapi yang dibutuhkan adalah eksekusi. Sampai hari ini juga belum ada tanda-tanda bahwa Indonesia dengan RRT melakukan diplomasi khusus, ya misalkan tidak lagi mutual of understanding, tetapi kemudian agreement punya kekuatan hukum yang kita butuhkan. Ketika kemudian nanti ada ABK di luar sana bekerja di kapal berbendera asing bermasalah, maka mereka punya kewenangan untuk menurut secara hukum. Sekarang belum bisa. Dan itu terjadi oleh Komnas HAM. Komnas HAM juga tidak hanya sekedar buat statement, tetapi ada riset juga, riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil, kami di SBI dengan teman-teman pegiat HAM untuk melihat data mulai tahun 2013 sampai tahun 2022, ternyata memang ada pelanggaran HAM di situ. Satu adalah ketidakpastian hukum, yang kedua pembiaran oleh dua negara, baik negara asal kemudian negara tujuan, dan ini adalah orientasinya adalah memperkuat soal bisnisnya. Jadi HAM-nya dilupakan, tetapi mulai dihitung soal berapa sih keuntungan yang dihasilkan dari perikanan ini. Artinya ini sudah, kita nggak perlu takut lagi, negara sudah mengakui ini, tinggal kemudian kita membantu. Exit plan-nya seperti apa? Strateginya seperti apa? Kemudian untuk mengatasi ego sektoral atas kementerian, seperti apa? Ya,
ya Mas Junaidi dan kawan-kawan yang kemudian berkontribusi besar ya, mau mengungkap soal realitas di atas kapal, kemudian mau tampil di depan publik tanpa kemudian ada ketakutan. Inilah kontribusi besar teman-teman AKP migran untuk mau menyelesaikan terkait dengan ketidakpastian hukum yang dialami oleh teman-teman AKP migran. Saya kira itu. Mungkin Mas Junaidi juga boleh bicara biar ini. Ya, cerita sedikit sama kasusnya, misalnya sekarang sudah sejauh apa? Baik, selamat sore semuanya. Saya tuh bingung ya mau cerita dari mana. Soalnya pendidikan ini membuka kembali ya masa-masa saya ketika ada di sana ya. Saya itu masih deg-degan ya hati saya ini. Jadi untuk kasus saya ini sampai sekarang nggak bisa disebut masih ada ya. Untuk gaji saya juga masih ada, namun saya memutuskan untuk menyelesaikan itu semua karena saya udah lelah ya. Karena bukan sekali saya bertemu sama orang PT, bahkan berkali-kali saya bertemu sama orang PT, namun hasilnya nihil ya. Namun di situ saya memutuskan untuk memutuskan selesai sama orang PT, tidak mempermasalahkan. Mungkin rezeki saya bukan di situ ya, mungkin ada lagi di luar sana, rezeki saya bukan di pelayanan. Ya, jadi terima kasih Mas Junaidi. Kita sore hari ini ada Mas Junaidi yang saya rasa saya sama seperti Mbak di atas sih merinding ya. Maksudnya ketika saya pertama kali menonton film ini, kita tidak ingin menguak luka itu Mas Junaidi, karena kita sebenarnya hadir di sore hari ini semua untuk memberikan support gitu kan, untuk memberikan support kepada Mas Junaidi dan teman-teman gitu, dengan harapan bahwa sebenarnya tadi saya ingin bertanya, apakah film ini cukup memberikan edukasi ke teman-teman Mas Junaidi untuk misalnya dipikirkan kembali untuk menjadi ABK misalnya gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa ketika saya menonton pun saya nggak sanggup gitu, dan karena footage pribadi dari Mas Junaidi dan teman-teman ada di film ini, makanya saya bilang bahwa ini film sangat powerful dan cukup mencengangkan gitu. Jadi saya juga berharap bahwa teman-teman yang ada di sini juga menyebarkan kepada teman-teman lain bahwa ada isu yang harus kita perhatikan bersama gitu. Dan Mas Junaidi, kalau dari saya itu sih mungkin apakah melalui film ini teman-teman Mas Junaidi cukup mempertimbangkan kembali misalnya untuk menjadi ABK, atau apa harapannya Mas Junaidi dengan adanya film ini gitu. Karena sekali lagi Mas Junaidi, kita memberi support Mas Junaidi cukup kuat sekali dengan bisa hadir gitu ya, berbicara gitu. Saya tahu bahwa isu migrasi itu selalu berkaitan dengan trauma juga gitu kan ya. Dan kami berharap dengan bertemu dengan teman-teman yang memberi support, semoga Mas Junaidi tahu bahwa Mas Junaidi tidak berdiri sendiri gitu. Ya, dengan adanya film ini saya rasa ini ya sangat membuka hati saya untuk menyampaikan ke publik ya, karena mungkin saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata ya saya seperti yang ada di film ini. Mungkin dengan adanya film ini, kisah yang sebenarnya yang saya alami itu benar adanya ya di lautan sana itu, yang tadinya saya itu petani biasa, yang mungkin saya nyampe ke sana itu jadi kiranya di sana lebih enak, ternyata lebih baik di sana. Dari situ saya mungkin cerita saya ini saya kisahkan di film ini sama teman-teman itu sangat setuju sekali ya. Mungkin cara penyampaiannya juga benar gitu ya. Saya ada di sini sampai pulang ke sini lagi, sampai ada di luar negeri, sampai ada di sini lagi. Alhamdulillah saya sudah menyampaikan, dengan adanya film ini saya menyampaikan isi hati saya yang sebenarnya itu. Oke, terima kasih banyak Mas Junaidi. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Mas. Kawan ABK, selamat untuk semuanya. Yang pertama mungkin aku mau coba tanya ya, kalau kita lihat tuh tadi ini sudah berlangsung lama dan nggak tahu, ini aku awam, mungkin kalau nggak ada film ini aku cuma tahu bahwa kehidupan di laut itu berat, kehidupan di kapal itu keras gitu, tapi kita nggak tahu kerasnya itu bagaimana, what giving a fuck itu kayak gimana gitu. Dan ketika nonton kayak gini aku baru tahu bahwa
ada mayat yang memang harus dibuang di laut gitu sampai segitunya. Dan aku mau tanya, setelah adanya film ini, terus advokasi dari teman-teman SBMI, terus teman-teman Greenpeace dan koalisi lainnya, apakah ABK atau korban yang sudah kembali gitu atau masyarakat di daerah dampingan teman-teman ada ikut lagi dalam pekerjaan ini, adanya manning agency yang banyak tadi itu, ini akan ada doktrin-doktrin terus bagaimana seperti yang dibilang sama Mas Junaidi bahwa tadinya Mas Junaidi bertani terus tiba-tiba dia tergiur gitu ya, mungkin kehidupan di laut tadi kalau nggak salah ditawarin 10.000 yuan 15 jutaan gitu ya, itu kan luar biasa. Apakah ini akan terus berlanjut atau memang ada tindak mitigasi juga dan adaptasi ke depannya supaya teman-teman korban ini atau masyarakat di daerah pesisir tadi bisa lebih terbuka lagi pemikirannya gitu, dapat tercerahkan, atau ada potensi pekerjaan lain yang mungkin bisa diambil sama kawan-kawan gitu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih Mas. Jadi hampir semua kawan-kawan yang kita lihat di sini yang membagikan kisah mereka di tempat kerja di dalam film ini itu kembali bekerja di sektor ini. Jadi buat teman-teman yang terutama yang di daerah pesisir, mereka kan lihat laut itu harapan, bukan akhir kehidupan gitu. Jadi artinya buat kawan-kawan ini mungkin ya kehidupan tuh harus ke sana gitu, harus ke laut, tidak ke gunung, tidak ke darat gitu. Dan itu yang mereka tahu. Cuma masalahnya kan laut di kita sudah tidak bisa lagi ngasih pendapatan yang mungkin orang tuanya itu dapat atau kakeknya dapat. Sampai akhirnya mereka udah nggak akan puas lagi untuk bekerja misalnya di perusahaan perikanan lokal atau yang kan yang nasional lah seperti itu. Sampai akhirnya mereka harus ya akhirnya berspekulasi ya, ambil pekerjaan tantangan dari pekerjaan di luar sana. Terus tadi saya sok juga itu pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di akhir dalam film ini? Ada, tapi seperti yang tadi diungkapkan oleh Mas Hari juga, mungkin kurang terasa ya, belum terasa. Dan perubahan yang terasa pun itu bukan karena film ini juga, karena ada teman-teman ABK untuk PP 22 tahun 2002 itu 2022 itu keluar itu salah satunya karena ada beberapa teman-teman ABK yang menggugat pemerintah. Jadi dan di film ini juga kita punya web film ini, itu beforeyoueat.id, dan di situ juga ada kita ingin ngisi petisi, mungkin teman-teman juga bisa juga ikutan berpartisipasi, ikutan berpetisi di situ bersama-sama dengan kita. Dan dari situ juga kita mungkin punya harapan yang lebih untuk membuat perubahan yang lebih jauh dari pemutaran film ini. Ya, jadi ya, jadi ada website Before You Eat di mana ada call to action ya Mas Dodi di dalamnya ya, ada call to action, petisi. Selain petisi kalau nggak salah ada surat ya, apa aja sih saya agak lupa, tapi di situ teman-teman bisa membuka website untuk call to actionnya banyak. Jadi kalau teman-teman ingin menunjukkan support, tolong dibuka websitenya beforeyoueat.id gitu. Ada banyak call to action atau aksi dari kita gitu ya yang ingin menunjukkan support kepada ABK. Mungkin Mas Dodi, kalau pertanyaan dari Mas tadi, saya kayaknya masih satu benang merah. Mungkin ada hubungannya sama ini kali ya, Mas Calo kali ya, begitu masif misalnya. Ya nggak sih? Jadi mereka kan nggak bisa lepas karena menggiurkan kan upah 15 juta itu tadi gitu. Terus
di kampung halaman tidak banyak yang bisa dilakukan, sedangkan calo tidak juga berhenti untuk mengiming-imingi upah dan sebagainya, sehingga banyak dari teman-teman calon pekerja ini yang tidak peduli lagi dengan konsekuensi yang akan dihadapi gitu, dan mereka udahlah berangkat gitu. Mungkin Mas Junaidi juga berawal dari situ. Saya rasa semua pekerja yang memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran termasuk ABK semua berawal dari situ gitu ya, dari iming-imingan calo, kondisi ekonomi di kampung halaman, dan pekerjaan yang tidak mudah ditemukan gitu. Lalu itu terus-menerus terjadi gitu. Jadi mungkin di situ juga salah satu problemnya gitu ya. Ya, nambahkan lagi ya, faktor pendorong migrasi kan beda, ada lapangan kesejahteraan, kemudian juga ekonomi ya. Kita tahu lah penghasilan di kita seperti apa. Tetapi kita juga nggak boleh melupakan soal karut-marutnya tata kelola. Sebagai contoh, calo oke ya, tetapi kita juga mengambil peran semuanya. Jadi nggak ada informasi bermigrasi yang aman terkait dengan ABK migran. Itu nggak ada. Kemana mereka kemudian mencari informasi? Di desa nggak ada, kemudian terpampang di jalan nggak ada. Data kita menunjukkan marketnya ada di Jawa Tengah. Jadi ABK itu berasal dari Aceh, ya kan, berasal dari Sulawesi, berasal dari Timur, berasal Sumatera, segala macam. Mereka semua mendaftar di Jawa Tengah, yaitu di Tegal dan Pemalang. Ini sudah menunjukkan bahwa persoalan migrasi AKP migran ini bukan menjadi soal biasa, ini sudah luar biasa, ya kan? Apalagi dihadapkan dengan peran negara, akses informasinya nggak dapat. Bagaimana kemudian kita ingin bicara soal dengan hukum sosial dan ekonomi, informasi nggak dapat. Banyak sekali kemudian juga peran-peran dari sekolahan ini ada teman-teman, jadi dengan salah. Di Aceh kami temukan teman-teman yang menjadi korban justru direkrut dari sekolah SMK, ya kan? Di mana-mana ini. Artinya kita kalau ingin menyelesaikan masalah ini nggak bisa satu, semua harus terlibat. Siapa yang bisa menyelesaikan? Negara, pemerintah. Tegas menjalankan undang-undang, perbaiki tata kelola, perbaiki pengawasan, kemudian itu akan sedikit lebih baik. Belum bicara soal di negara tujuan. Calo iya, karena calo juga memang masuk karena ya dia tahu lemah kita regulasinya, wah kita akan masuk saja gitu. Lewat manapun, yang penting adalah satu ABK tadi dikatakan oleh narasumber kita di film ini, yang itu juga money agency, satu orang mendapatkan berapa tadi, hitung saja berapa yang kemudian ditempatkan. Negara diuntungkan, imigrasi dan segala macam. Ini fakta. Film ini diputar fakta, bahkan kami juga berani diputar di teman-teman kepolisian juga di Medan. Mas Bobi, Pak Sekjen juga memutar dengan kepolisian. Kita gitu juga bahwa film ini betul-betul tidak direkayasa, teman-teman berani dan siapapun boleh mengkritik film ini. Dan kami siapkan soal mitigasi dan catatan. Saya kira itu, maka kerja teman-teman harus kita kuatkan ya. ABK-nya harus kuat, kemudian pendampingnya harus kuat, serikatnya harus kuat, dan itu kekuatan itu tidak akan bisa langgeng kalau tidak didukung dengan akademisi, filmmaker, campaign dan segala macam. Ini saling berkaitan soal kerja-kerja kolektif. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Adi. Ada tambahan Mas Dodi? Atau Mas Junaidi juga ya? Ya, buat semua teman-teman yang punya saudara ya, intinya yang ada di luar negeri sana, teman-teman yang di luar negeri, jadi berpikirlah sebelum melangkah ke sana ya, karena di sini juga masih banyak pekerjaan, namun kita juga harus lebih teliti dalam mengambil suatu keputusan, apalagi kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan ya. Salah satunya juga saya sendiri yang menjadi korbannya, juga teman-teman saya juga banyak, bukan satu dua orang juga di situ. Lebih pandai berhati-hati aja seperti itu. Oke, Mas Junaidi terima kasih. Ada waktu lagi mungkin ya 5 menit. Ada yang mau bertanya? Satu lagi saja. Kalau tidak ada langsung ditutup sih. Ada yang mau bertanya lagi? Satu, boleh? Silakan Mas.
aja hal gampang apa untuk meyakinkan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Oke, itu aja, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, jawaban dan mungkin kawan-kawan di sini juga akan selalu jauh berbeda. Yang bisa menjamin itu yang kita semua. Bagaimana kita bisa ambil peran masing-masing untuk tujuan menjamin ini. Terus berkaitan dengan soal vegetarianisme, sebetulnya kita ya sangat berterima kasih kalau misalnya beliau memutuskan itu. Namun kita nggak ada niatan misalnya film ini untuk mendorong orang untuk bervegetarian, tidak orang untuk berhenti makan ikan laut, tidak juga tidak ada niatan untuk itu sama sekali. Tapi kalau misalnya itu menjadi keputusan, ya saya rasa itu keputusan yang baik. Mas Hari sekalian menutup diskusi ini dan Mas Junaidi terakhir juga sekalian menutup diskusi. Jadi film Before You Eat ini murni film yang dibuat berbasis data. Sekali lagi sudah kami sampaikan, film ini tidak rasis. Memang kebetulan data kita adalah bendera kapal itu, bukan dalam artian ke yang lain ya. Jadi memang seperti itu. Yang kedua juga tidak dalam rangka untuk mengkampanyekan orang tidak makan ikan. Tetapi yang kita kampanyekan adalah kesadaran kolektif. Jadi silahkan sebelum kamu makan pikir-pikir dulu gitu ya, apakah ikan ini kemudian berasal dari hal yang tidak memperbudak atau seperti apa gitu ya. Bukan dalam rangka itu. Jangan sampai kemudian disalahartikan bahwa film ini kemudian melarang orang untuk makan ikan. Tidak. Masih banyak nelayan kecil kita yang melaut ya kan, mendapatkan ikan setiap hari. Dan itulah kemudian yang kita kampanyekan. Sebetulnya kita tarik dalam hubungan kerja adalah selain pekerjaan juga ada bisnis. Maka kemudian kita melihat dari bisnis perikanan ini perbudakan juga muncul. Maka disitulah kemudian kita akan membawa ke arah yang lebih luas lagi ya, akan menyempitkan dari dua isu tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hari. Memang kompleks banget ya. Kita kalau ngomong ini bisa sebulan iya. Banyak banget faktornya gitu yang terlibat, banyak banget. Kalau ngomongin mafia ya mafia juga di situ. Ini bisnis industri besar gitu kan. Oke Mas Junaidi, untuk menutup diskusi ini kira-kira ada yang mau disampaikan apa saja? Sudah ya. Cukup ya. Teman-teman terus mendukung perlindungan yang lebih baik terhadap ABK ya, tata kelola dan sebagainya. Ini di sore hari ini saya rasa kita semua apa bahasanya ya, kita telah menonton sebuah tontonan yang cukup mencengangkan, membuka mata kita. Jadi kita yang ada di ruangan ini beruntung kita memilih menghabiskan hari Minggu untuk mendukung ABK Indonesia, dan kemudian saya rasa kita bisa pulang ke rumah dengan lebih aware lagi terhadap isu ini dan sampaikan ke keluarga bahwa kita harus lihat dulu di meja makan kita ada apa gitu ya. Minimal itu yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di sore hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kehidupan Mas Hari, Mas Bodi, Mas Junaidi. Terima kasih banyak sudah hadir di sore hari ini. Kita tidak bisa diskusi lama, tapi semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Mas Hari, thank you. Kita sama-sama bawa nih. Mas Bodi, makasih. Mas Junaidi. Oh.